Duh, ngoprek mulu, bikin bete. Yang enak, kita ngablu-ngablu. Lu tau ngablu-ngablu gak? Ngablu-ngablu, bahasa Betawi orang sebelah sono. Artinya kongko, bacot-bacot ria. Tentang trail yang enak nih. Suka, duka, enjoy-nya, trail. Langsung dari orangnya. Yuk, kita kemon. Oh, gue nyari-nyari kafenya Kopi Baraya, kayaknya ini nih. Kalau lihatnya kayaknya dari sini. Dari kemarin kita numpang kopi mulu. Sekarang kita beli kopi. Ya kita cek ya. Wah bener kan? Friend gua ngeliat dia tadi nih. Dia sama di sini. Apa? Kopi dulu ya. Bentar. Ini kopi gimana ceritanya nih? Ini yang mahal nih ceritanya nih. Ini mah kopi rakyat Belanda, Bang. Tapi gue beli yang 3.000-an aja ya. Ada kan yang 3.000-an kan? Banyak kopi, banyak. Harapan dikit, baru kita yang gini nih. Ini gini, gua yang spesial. Kafenya Om Trio di Baraya. MC-nya anak trio nih. Kepake loh, gimana aja kepake nih. Kayak trio tua. Orangnya tua, jiwanya muda. Ya. Ini orang yang nyeleneh aneh. Ini kehormatan gua. Oh ini. Ayo Bang, duduk Bang. Ya. Kita bikinin kopi apa? Kopi yang 3.000-an dulu. Oke. Malaman dikit baru kita nambah. Siap. Warung kopi Omo. Kita ngopi sambil ngerokok. Pokoknya asik. Nah, malam ini kita ngobrol ngablu-ngablu bareng Om Rio Rimbaraya. Pokoknya malam ini kita bikin asoy. Kita tanya konsep semua dia bikin tongkrongan kayak gini nih. Kayaknya asik banget nih. Yang daerah Pondok Gede nih ya. Mampir sini. Kopinya mana dulu? Baru kita coba. Alhamdulillah. Kalau ya, kita apa? Ini Jaga kopi, jarak ya. kopi spesial rakyat jelata. Kopi Kalau ada kopi murah ngapain kopi yang mahal? yang penting rasanya ya. Iya. Sama kita geng tua rasanya. Udah 2 tahun gua gak ketemu lu. Kangen gua asli. 2 tahun gua gak ketemu. Terakhir itu kalau nggak salah ya di apa? Di Kamulin ya? Kamulin. Kapan? Ini. MC-nya Kamulin juga nih. Bikin heboh. Bener ya? Om Rio Rimbaraya. MC-nya itu materialnya jalan. Ternyata kafe warung kopi omonya. Kagak ada duanya. Belum mampir sih Bang ya? Belum. Udah hampir 2 tahun. Ya sekitar 2 tahunan lah ini kedai. Ada 2 tahun ya? Ada konsep dari ini santai kan? Gua beli ngerokok apa Pak? Boleh. Ngerokok ya gue ya. Sebenarnya awal-awal mulainya itu ya karena kepenatan aja sih sebenarnya. Kepenatan, sering ketemu teman-teman. Kalau ngajakin nongkrong kok banyakannya selatan mulu. Kita kapan-kapan kita bikin timur-timuran dong. Baru gini kok lu bisa nongkrong? Tadi cuma malam aja ya? Ya, awalannya sih Bang di pagi gitu. Ada beberapa temen yang join lah di sini. Cuman ya lambat laun mereka udah punya usaha sendiri. Terus dari sini berjalan, ya udah kita sendiri. Nah karena berhubung kalau pagi ini saya kalau siang orangnya enak tidur siang. Jadi senangnya di rumah. Ya udahlah, akhirnya sore. Nah konsep nongkrong sore itu kebanyakannya orang senangnya itu kalau udah nongkrong itu dari mulai isya sampai dengan subuh. Kalau anak-anak motor, apalagi anak-anak trail. Nah, kawan-kawan tuh yang begitu ya? Kebanyakannya sih emang konsep awalnya sih semua komunitas dibikin tanggung ya. Cuman karena basic saya temennya anak-anak trail tua, ya trail semuanya lah. Trail anak-anak adventure gitu. Tapi khususnya sih trail tua, jadi kita ketemu sama anak trail. Ya termasuk ngomong terus kan. Jadi ini tempat buat DP-an masih ada DP-an. ngomong lu.
Aduh, gimana lupa. Nah, kalau udah ngopi gini kan gantengnya kelihatan tuh ya. Ya, rambut panjang, auranya keluar. Kesel. Ini orang panutan pelatih satu-satunya. Nah, ini sebelum lu buat kayak gini tuh, kok bisa lu buat tongkrongan kayak gini tuh lu konsepnya awalnya apa gitu? Bisa terlahir mau bikin warung kopi Oko buat kawan-kawan kayak gini duluan nongkrong ke sini. Ide awal itu sebenarnya tongkrongan itu di anak komunitas Trail Tua Jakarta Timur ada tuh kayak Ini ide awalnya pertama nyari duit apa nongkrong di sini? Jujur ya nggak? Nyari duit dulu apa nongkrong dulu nyari duit? nongkrong sama nyari duit Bang. Dua jadi awalannya kita ketemu kawan-kawan. Kalau kemarin-kemarin, gua ke kawan-kawan tuh numpang ngopi, ngablu-ngablu. Tapi di sini gua beli kopi. Oh beli dong. Loren kocak kan di sini. Gampang, biasa. Udah kopi tuh dah. Ya, tadi diterusin tuh, jika awalnya warung kopi Oko itu berdiri. Ceritanya itu ya keresahan saya lah. Resah saya. Resah dan gelisah, kayak lagunya Ubi Besa. Rambut gue panjang, lagunya mellow. Resah Bang. Setelah sekian lama sering nongkrong ya, setiap ngopi itu nggak ada tempat yang enak gitu untuk kita ngobrol, sharing, tanya kabar. Ya ada sih warung-warung biasa, cuman akhirnya tercetus ide begitu karena kita senang ngopi, terus dapat masukan dari kawan-kawan, terus masukan anak-anak BT tuh. Ya, support anak-anak BT tuh, ayo Bang, bikin Bang, ya oke dah, kita bikin ya kan tempat, ya alhamdulillah lah. Ya jalan gitu, anak-anak sekitaran timur mah, ya hampir setiap malam ada aja lah anak dari luar. Yang pernah mampir ke sini, itu anak-anak geng-geng Trail 2 mana aja tuh? Paling jauh ya Om Firman di Jepara. Jepara. Anak Jepara pernah mampir sini. Terus ini Kang Mulyana Raharja. Ya Mulyana itu, tahu kan Mulyana ya anak-anak Mulyana ini dari geng-geng luar ya, sudah sempat juga mampir ke sini. ada beberapa, terus dari Majalengka Kiting itu si Kiting. Oh iya itulah pokoknya. Kopi Oko itu buat ngobrol-ngobrol, kita ngobrol geng Trail tua, asiknya luar biasa. Apalagi ketemu MC kita ya. Om Trio Resah. Resah nggak ada loh rambutnya Metallica, sesuai rambut lu panjang gitu kan? Nggak ada, adanya lagu Maggie Chen. Aduh. Kita ngablu-ngablu nih ya. Iya. Makanya buat seorang pengusaha kecil itu kedepannya tuh dengan pandemi seperti ini keinginannya apa tuh? Angan-angan. Kalau keinginan kuat sih sekarang ya, terus terang karena memang posisi seperti ini sangat ngaruh Bang. Betul. Orang Ngaruh kayak hampir semuanya lah ngaruh. Pengusaha rakyat jelata kayak saya kayak gini ya, yang konsepnya emang nongkrong, itu emang ketindas banget ya. Ya mudah-mudahan cepat sehat aja lah. Nggak cepat terlalu, cepat bergeliat lagi gitu. Ngetria juga asik, nongkrong juga lebih asik ya. Itu saya juga kangen Bang. Ini kayak gini aja saya kaget tuh dari kawan-kawan saya ya. 2 tahun gua nggak ketemu ya kan. Dari mulai dulu. Surprise. Dulu ganteng kan agak ganteng lo lihat tuh berubah tuh. Karena cocok. Ini kan saya niatin panjang juga begini Bang. Kalau Bukan merah putih. kalau Covid udah lewat, saya tuh bikin potong pendek gitu. Ya Covid sekarang lewat 2 tahun panjang Bang. Aduh, Rambut nih. Jadi usia Covid. ya 2 tahun. Kalau ditanya di sama kita, Covid udah berapa tahun sih? Nah, Usia rambutnya Trio. Bener. Lagunya begini deh kan. Lagunya tua banget. Geng Trail tua. Akhirnya Nggak masalah. Iya, itu begitu. Ya intinya sih saya sih harapannya begitu. Saya itu udah kangen silaturahmi lah, kayak gini aja sih, kayak gimana euforia itu beda banget. Iya. Gitu. Ya banyak hal yang hilang lah Bang, saya terus terang selama 2 tahun ini bener hampir 2 tahun
curhat. Ini kayaknya curhat nih. Surat. Kalau ekonomi jelas. Nih ngomong-ngomong deh, gue pengen nyobain makanan dulu bener. Iya iya. Yang gue pengen, akibat PPKM, kantong gue juga kan seret juga nih. Iya. Gue mau makanan yang paling murah tapi enak. Paling cocok. Paling cocok. Kalau yang mahal, gambarnya aja lo kasih tau gue. Yang paling cocok. Gue mau lihat cara bikin dulu kayak apa. Oh iya, boleh. MC, rambut, Aja ya. masak. Gue bayangin sama masak, rasanya kayak apa? Ayo bikinin gua. Paling bagus itu sekarang temanya karena khusus nih ya. Iya betul. Mie goreng. Murah baru ya. Sesuai kantong gue juga. Rakyat jelata. Boleh. Nah, bikinin ya. Goreng. Gua mau lihat gaya masaknya. Keren tua. Beras cakep-cakep ya. Kopi. Lihat menunya nih. Menunya banyak. Ada ini, ada ini. Yang ada cuma mie goreng doang. Sesuai sama kantong gua nih. Kita lihat nih. Lagunya si Opria Rimbara ya. Lagi masak. Mie juga ada. Makanan spesial buat kawan saya yang udah lama ini, yang ngocol, ngablung. Aja. Mantap. Koki dadakan. Lagu lu 4 bakul. Koki dadakan ini. Ya gitulah bang, berproses semua orang itu. Koki geng Fril tua nih, lihat tuh. Spesial buat Bang Rusnan. Oke, ini spesial kopi opo sama sebenarnya kayak ini, cuman ini kan mie goreng bukan sembarang mie goreng. Nah, apa tuh? Mie goreng persaudaraan. Jadi ini mie goreng persaudaraan. Di kafenya Kopi Opo Rimbara. Kita coba. Coba silakan. Caci maki aja kalau kurang apa-apa. Grogi gua. Kalau apa ini orang tua. Rasanya sama. Cuma karena yang bikin Rasanya OMG, sama, gregetnya yang beda. suasananya beda, ya kan? Ajang silaturahminya yang sempurna, ya. Rasanya mie goreng banget. Rasanya mie goreng banget. Adanya itu. Bentar. Yang kedua kalinya coba rasanya. Sebenarnya enak bener rasanya. Cuma kalau pas ngeliat yang mie ya manis bener. Asik. Pahit bukan sembarang pahit. Pahit karena keadaan. Bagusin dulu ya. Oh iya. Ayo bang. Rokok apa lagi bang? Namanya juga Kopi Opo ya. Kopi, Opo, mie, Opo. Ngomong-ngomong sebenarnya karena belum bagi waktunya ngetrailnya keluarga sama apa kondisi di kafe warung ini gimana? Ya, kalau ngetril kan susah ya, kayak udah panggilan hati bang. Panggilan hati, hobi banget ya. Ibaratkan aja kalau masalah dunia itu lupa kalau kita udah ngetril. Iya, Rasanya asik ya. gimana gitu. Susah diungkapkan sebenarnya. Jadi ya udahlah begitu aja. Ya waktu sih jelas karena kita udah fokus di sini ya, otomatis kan ada waktu-waktu tertentu untuk ke hobi, ke keluarga kan. Kalau siang ke keluarga, sore kita ke warung. Ya nanti dia cuman emang durasinya nggak kayak segila dulu. Kalau dulu kan kita
intens banget, hampir sebulan 2-3 kali. Sekarang ya kita atur sebulan sekali, sebulan 2 kali. Sesuai keadaan ya. Ya, sesuai keadaan. Semuanya kita bikin asik aja. Iya, ya begitulah. Biar lupa sama sama dunia ya, kita harus nge-thrill. Pakai thrill tua ya itu. Kita juga harus bedain ya, kalau kita makan ada Harus air putih. Ya. Paketan kalau di sini tuh. Ada air makan, air putih, ngopi itu beda. Betul. Kita tuh kopi itu kata orang nggak niat. Kalau kita imbangin begini, makan terus air putih, sehat banget. Betul banget. Kopi itu kayak vitamin jiwa. Jaga air keras, malah lo. Ini mah kita ketawa aja sih bener-bener. Aduh. Habis. Nih enak mau lapar nih kayaknya nih. Lapar itu. Lapar. Aslinya kayaknya perjalanan Bukan jauh. enak sebenarnya gua lapar. Kayaknya perjalanan jauh banget asli. Aduh, oke, alhamdulillah. Aduh. Makan udah, Yo, minum udah, ya. rokok, bikin asik aja. Nah, gua mau nanya lu, Itu asal muasalnya lu bisa ngetop jadi MC-nya geng aku ya? Dari mana itu? Satu kan kadang-kadang orang ngetop tuh gara-gara satu pertama jeleknya, ya, lucunya. Lu kok bisa jadi MC terkenal lu hampir semua geng tertua? Terusnya Jakarta lah. Jakarta ya? Iya, Jakarta, Tapi Pak. dirinya lu, ya nggak? Baru sampai Itu sekarang. awal muasalnya gimana? Bisa jadi MC kondang? Awal-awalannya itu sebenarnya bareng sama anak kerukut itu yang waktu enduro, waktu sampean zamannya nyublak di situ iya, awalnya. itu yang kita seneng-seneng aja awalnya. Ya. Bantu kawan kita yang anak kerukut. Kita 2 tahun, 3 tahun. Oh, 4 tahunan tahunan ya. ada, 4 tahunan ya waktu enduro latihan. Habis itu DT berkelanjutan tuh. Nah terus yang paling ngena ya sama kawan saya TNT. Di situ tuh mulai, kalau itu beda ya emang konsepnya ini. Ya lama kelamaan ya seringnya ketemunya ya sama kawan-kawan kayak Rakus gitu, ketemu diajak lah, Ya. diajak gitu, senang gitu. Awalannya mau bang boro-boro ya ada basic. Kalau kata orang karena ceplas-ceplos aja, kayaknya sih kalau jadi partner keren sama bang Hasan. Ada awalnya mah asal-asalan Jadi bang. ternyata 4 tahun yang lalu, nah mulai dia Bareng sama abang. ya ditunjuk jadi MC gitu. Lucunya kayak Mandra, Asal ngomong, asal jumlah. asal ngomong nggak berhenti. Itu nah, pengalaman menarik di MC nih gue mau tanya. Yang gua tanya tuh yang gak enaknya dulu. Kalau yang enaknya belakangan aja. Saya Yang paling enaknya. nggak, paling nggak enak. Ada yang paling nggak enak banget sebenarnya waktu ke Jambore XL Semarang. Ya, Semarang. Karena bahasa bang. Sampai Semarang bro. Sampai Semarang. Semarang. Karena bahasa lo ya. Ya karena Ya, bahasa. Pertama terus kita ketemu sama MC tandemnya di sono Jawa banget. Kita Sunda banget. Yang nggak ketemu. Nggak ketemu dah. Itu mati kutu tuh. Mati kutu. Mati kutu. Dicuekin gak lo? Banget. Kasian deh lu. Cuman kawan banget bro. Cuman kawan-kawan kita aja kayak kawan. Ya kawan. Ya. Lah teman-teman. Tapi apapun itu kan tetap berjalan lancar. Ya, yang kedua nih yang paling sebenarnya saya ngerasa sempurna, mungkin kelihatannya kagak gitu. Waktu Jambore DT MC pagi-pagi, ya kan? Kagak ada yang dengerin wah. Ada yang dengerin, ya? Sibuk motor sama aja itu. Kita ngoceh masalah peraturan, depet pemit, MC Domo sama MC Domo. kita mau udah apa berbusa-busa nih, kagak ada yang cuek. Habis itu Ya, banyak itu. yang nanya, ini habis ini apaan? Padahal udah saya jelasin. Waduh itu Tapi itu gagal jadi MC itu perasaan. resiko MC tetap Iya. nggak gagal. Sebenarnya tetap gagal. Lumrah lah itu. Terus bikin MC ya. Tapi malamnya tuh di DT. Malamnya asik ya? Ya, itu dapat tuh Rame, feel rame, ya. rame. Nah, yang gak enaknya udah, yang paling stories paling asik dapet lu MC tuh, lu ceritain deh semua. Ya, MC paling saya suka waktu sama TNT sih. Beberapa, TNT. ya, berapa kali ke TNT, terus sama sekepal aspal tuh yang main tanah itu. Saya TNT. euforianya beda. Sekepal aspal. Ya karena kita dapat tandem tambahan nih.
sama kawan-kawan yang udah duluan terkenal di MC ya kan. Kita dapat ilmu lah dari situ. Paling berkesan sih di situ. Gitu. Sisanya ya paling ketemu sama di apa di Jongko ya masih seputaran Jakarta lah. Kecil-kecilan bang. Namanya juga belajar. Punya rencana ke depan kan ya jadi MC? Pengen Kita banget. ngablu-ngablu, lu ngablu-ngablu aja mereka ya. Nggak masalah, rencana ke depan tuh jadi MC itu kayak apa? Pinginnya mah begitu, gila-gila di gitu gitu. Karena ternyata ada gitu dihargain cuma ngomong ngebacot doang bang. Wow. Sekian, wow, sekian. Seru bang. Bacot jadi rupiah juga ternyata. Ngecengin orang yang paling orang ngecengin siapa? Yang mau kita sewa, hajar. yang mau sewa silakan kontak Rio Rimba Raya. Amin. Harga bisa diatur. Rakyat Tenang aja. jelata, rakyat jelata. Rakyat jelata. Utang-utang nggak masalah. Bayar setelah acara selesai ya kan? Kredit juga aja. Ya lah, enggak lah intinya sih yang penting kita awalnya saya seneng sampai ketemu teman-teman ngobrol-ngobrol aja gitu. Akhirnya suruh megang mic jadi kebiasaan bang. Kalau nggak megang mic itu kagak enak. Gitu. Dapat amplop juga gitu. Gitu sih, itu Jo. Intinya di geng tua Jakarta sekitarnya untuk MC top banget deh Rio Rimba Raya. Kalau kata anak BT MC 2 pak. MC 2 pak itu Tegon tuh yang ngomong tuh. Poster tuh. Ada kawan saya tuh anak kali lari tuh. Yang penting asik aja kita bawa slow Ya kita kan gitu. Apa aja lah ngalir gitu. Lagi arahnya ke situ gitu. Kepala gue seliurannya udah tadi tinggal kalau ngapain deh. Ya itu mah standaran bang. Ini sendiri gambar. Kagak. Emang saya bisa gambar. Jadi ini konsepnya sih sebenarnya dari temen-temen aja. Ini pure temen yang datang. Terus ya katanya dia bisa gambar gitu. Siapa aja bahkan ada. Ini kayak di sini nih gambar begitu doang tuh anak-anak ini. Kalau ini nih koki malah koki. Ini anak-anak Koki, Jepang. koki. Koki nih, koki Jepang, restoran Jepang. Ini jadi kita cuma sediain tempat. Gratis gitu? Gratis loh. Iya lah. Kalau bayar mah meteran bang, buset kagak kuat kita. Ya kita buat ya Di situ, persahabatan doang. Kita banyak sahabat, banyak teman, jadi banyak nilai plus-plusnya kayak Om Kio. Gratis, bayangin aja gratis. Rokok lah, Rokok rokok aja. iya. Asik. Yang di luar tuh pure anak pak. Yang gambar ya. Dari kata dia daripada saya coret-coret yang di jalan itu sering kan dia. Kata dia bang boleh nggak? Boleh ya udah kita beliin kilo sama cat-cat itu ya udah dia gambar itu. Biar dia yang Pure anak-anak pak. Anak-anak pondri. Jadi itu persahabatan. Ya. Nilai plus persahabatan ya, jadi banyak sama anak yang banyak waktu dari orang luar. Asik-asiknya kan Om Trio ini cara dia persahabatan, silaturahminya itu tanpa batas ke sebuah komunitas. Apa aja ya. apa aja. Ya kan kalau kali dapat ilmunya beda-beda bang. Kebanyakan kita ngomong juga, ya nanti orang agak mau dengar ya nggak? Iya loh. Tadi udah kita skip bahas. jangan di skip ya. Ini udah kita bahas semuanya. Sebenarnya kalau kita mau ngobrol sampai pagi sebenarnya. Wah, nggak habis. Ya, maksudnya dulu lah begini aja. Nah, ada nasihat nggak buat pesan-pesan buat kawan-kawan kita geng tuanya, khususnya geng tua ya. Tetap senang, tetap senang, sehat, tetap merdeka, ya. tetap gaspol. Gaspol. Ore ya, Riki Manggala tuh, anak geng tua ya. Salam maaf nih ya, om. Salam damai. Ya, begitu lah. BTW ini by the way udah malam nih. Aduh, Udah waktunya ngobrol nih. Iya, Bilnya. Buset. Sekalian gue balik, sekalian kamu balik. Aduh, makasih banget ini udah disamperin nih sama. Jangan lupa ya, podcast itu wajib ya. Oh iya. Iya benar. Oke, jangan sampai kagak ya. 3M. Lo ngelayanin juga harus profit. Iya. Kita teman progres. Sip, friend, gue balik dulu ya. Ya, Bang, terima kasih, Bang. Kamu dah. Ayo.
Buat kawan-kawan geng drill tua terutama ya, kawan-kawan saya tahu kan kawan motor lah semuanya. Jangan lupa like and subscribe, nonton, jangan skip tuh channelnya Om Rusnan. Pokoknya asik deh ya, insya Allah cerita-ceritanya membawa kebaikan, cerita-cerita dia silaturahmi dan lain sebagainya. Tetap sehat, tetap merdeka. Yeah.